Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Rekayasa Pondasi satu yang akan kalian terima kalau misalkan di Teknik Sipil UNS itu di semester 4 ya. Jadi untuk Rekayasa Pondasi satu nanti teman-teman akan belajar tentang pondasi dangkal dan juga dinding penahan tanah. Jadi kita masuk ke dalam fondasi dahulu ya. Nah, sebenarnya apa sih itu fondasi? Jadi fondasi itu adalah bagian terendah dari suatu bangunan di mana dia tuh bertugas untuk meneruskan beban yang dari struktur untuk disebarkan ke tanah di bawahnya sini gitu. Nah, untuk fondasi sendiri nanti teman-teman akan belajar ada dua jenis fondasi yaitu fondasi dangkal dan juga fondasi dalam. Jadi perbedaan antara kedua fondasi ini kita lihat dari kedalaman dia di dalam tanah itu berapa. Jadi yang pertama adalah fondasi dangkal. Jadi fondasi dangkal itu kita definisikan sebagai fondasi yang mendukung bebannya secara langsung dari apa sih struktur untuk diteruskan ke tanah tadi ya. Contoh dari fondasi dangkal itu ada fondasi telapak atau footplate, lalu ada juga fondasi memanjang ada atau menerus dan lalu juga ada fondasi rakit. Jadi kalau teman-teman ingat dulu di mata kuliah CAT atau GAMTEK itu kan teman-teman waktu bangun rumah lantai 2 itu harus ada footplate, terus ada juga fondasi menerusnya itu tuh atau fondasi batu kali. Lalu ada yang kedua yaitu fondasi dangkal, fondasi dalam atau fondasi yang letaknya itu jauh di dalam tanah. Contohnya ini ketika teman-teman bangun bangunan yang sangat besar. Contohnya seperti gedung yang lantainya banyak, ataupun ketika teman-teman bangun jembatan, begitu. Itu kan beban yang diterima itu sangat berat banget ya, sangat gede. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai fondasi dangkal ya bakal ambruk itu bangunannya. Jadi harus pakai fondasi yang benar-benar kuat untuk menahan beban. Contoh dari fondasi dalam itu nanti ada fondasi sumuran, terus juga ada fondasi tiang, bor pile atau tiang pancang. Tuh. Nah, selanjutnya untuk teori daya dukung. Jadi, daya dukung tanah atau soil bearing capacity itu apa? Itu adalah kemampuan tanah dalam menahan beban akibat beban fondasi akibat struktur. Jadi kayak apa ya? Kemampuan tanahnya itu tuh berapa gitu loh. Dan itu kita harus hitung, benar-benar harus hitung. Nah, untuk perancangan fondasi sendiri itu nanti kita akan memperhatikan yang namanya daya dukung. Jadi kita hitung dulu daya dukungnya, tapi juga selain itu kita juga harus menghitung yang namanya penurunan atau settlement. Karena itu tuh juga hal yang krusial banget. Kalau misalkan nanti pondasi kalian itu turun banget dari yang udah kalian bangun, itu kan nanti akan menyebabkan bangunan pengaruh ke bangunan juga kan. Misalnya pondasi yang satu dia terletak di bawah sini turun, nah sini sini nanti bentuknya kan seperti ini. Nanti bangunannya juga akan miring gitu kan, kan retak. Lalu untuk teori daya dukung itu kita secara umum ada empat ya, ada Terzaghi, Meyerhoff, Hansen, dan juga fisik. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah Terzaghi. Jadi Terzaghi ini bisa kita sebut sebagai bapak pencetus dari teori kapasitas daya dukung tanah. Dikeluarkan pada tahun 1943. Jadi, Terzaghi ini mendasarkan analisisnya pada anggapan-anggapan. Yang pertama, fondasinya itu berbentuk memanjang tak hingga. Terus tanah di bawah dasar fondasinya itu homogen atau sama. Itu jadi kalau misalkan nanti tanahnya berbeda-beda, yang ini ada lempung, yang ini ada pasir, yang ini ada apa, ada apa aja gitu. Jadi kita nggak bisa pakai Terzaghi ini, guys. Jadi harus benar-benar tanahnya itu homogen sama gitu. Terus berat tanah di atas dasar fondasinya itu digantikan menjadi beban merata atau overburden, gamma dikali dengan kedalaman. Lalu yang keempat adalah tahanan geser tanah di atas dasar fondasi itu diabaikan. Karena diabaikan, maka teori ini hanya cocok untuk fondasi dangkal. Jadi tanah di atas dasar fondasi itu ini ya, yang ada di sini. Jadi kalau misalkan kita mendesain fondasi dalam, itu kan dalam banget di bagian sini-sini tuh dia akan timbul yang namanya gaya gesek atau gaya geser gitu. Nah, kalau misalkan di perhitungan Terzaghi ini kita tuh mengabaikan artinya untuk pondasi dalam.
atau DF-nya itu sangat-sangat tinggi, itu kita nggak bisa pakai terzagi. Dan terzagi ini hanya cocok untuk pondasi dangkal. Gitu. Jadi paham nggak di sini itu ada yang namanya gaya geser gitu, gaya geser gitu teman-teman. Nih di sini. Jadi kita harus menghitung gitu loh, karena dia dalam, berarti kan nilainya tuh bisa gede banget. Kalau kita abaikan ya, ini bisa berpengaruh banget sama bangunan kita nantinya. Tuh. Nah, selanjutnya kita nanti di perhitungan nanti akan menghitung yang namanya Q ultimate, QU, atau Kineto, dan juga QAll. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu adalah Q ultimate. Q ultimate itu apa sih? Jadi Q ultimate itu adalah kapasitas dukung tanah maksimum atau tekanan tertinggi sebelum tanah itu hampir mau runtuh. Jadi benar-benar kekuatan terbesar dari tanah yang bisa yang bisa tanah itu ampuh ketika kita kasih struktur gitu loh. Jadi kalau misal teman-teman mendesain, itu kita nggak bisa pakai key ultimate. Nah, nanti kita akan pakai yang namanya key all. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu kineto. Jadi kineto itu adalah kapasitas dukung tanah bersih atau beban yang ditahan tanah dikurangi dengan berat sendiri fondasi atau tanah itu belum runtuh. Jadi nanti untuk menghitung kineto itu adalah rumusnya QU dikurangi dengan IU dikurangi dengan Ki. Nah, Ki yang ada itu ada apa aja? Yaitu ada overburden dan juga ada berat sendiri fondasi. Berat sendiri fondasi itu nanti pakai gema beton ya. Terus ini Ki all. Jadi Ki all itu adalah nilai apa ya? Nilai kapasitas dukung yang benar-benar bisa kita pakai untuk mendesain bangunan itu. Jadi kita nggak boleh tuh tadi pakai Ki ultimate nanti struktur kita bakal runtuh dong. Jadi kita pakai Ki all. Nah, Ki all itu ini nanti rumusnya adalah Ki ultimate dibagi dengan SF atau Kian ya. Bentar ya, kita lihat dulu, aku takut salah. Nih, rumusnya adalah Ki ultimate dibagi dengan SF. Tuh. Tuh, SF itu adalah safety factor kita. Jadi kayak kita jaga-jaga deh. Jangan pakai yang nilai benar-benar besar, tapi kita pakai nilai yang kira-kira itu nggak bikin si strukturnya tuh runtuh. Jadi kita bagi dengan safety factor dahulu gitu guys. Nah selanjutnya um, untuk rumus dari Q ultimate terzagi itu ini ya MC DF gamma NQ plus N gamma BN gamma. Nah maksud dari M sama N ini itu apa? Jadi kalau misalkan teman-teman dapet tuh pondasi soal atau misal mau mendesain, itu harus lihat dulu. Misal mau kalau pondasi kalian tuh menerus ya kan. Berarti kalian harus pakai M di sini satu, N-nya 0,5. Berarti tinggal kalian masukkan tuh di dalam sini. M-nya satu, N-nya tuh 0,5 di sini gitu. Begitu juga dengan misal teman-teman bujur sangkar ya udah 1,3 0,4 lingkaran juga lalu persegi panjang juga nih 1 plus 0,3 B per L gitu. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin makna dari tiap-tiap suku yang ada di dalam rumus Q ultimate ini tuh gimana. Jadi yang pertama, nih misal aku punya pondasi tanahnya gini ya, dalam tanah gini. Terus di dalam dasar sini tuh ada perbedaan, salah. Di sini ada muka air tanah, ya kan? Ini ada muka air tanah. Nah, lalu maksud dari suku yang pertama kita yaitu CNC itu apa? Jadi CNC itu nanti C ini kan kohesi. Jadi kita pakai kohesi tanah yang ada di sebelah sini. Jadi kan karena ada muka air tanah di sini, maka jenis tanah kita itu udah berbeda kan. Di sini misal nih udah ada airnya, dia udah jenuh. Di sini belum ada. Nanti kita pakai gemabuk. Di sini kita pakai gamasat. Gitu. Atau kalau enggak misal gini nih. Di bagian sini nih nanti tanah granuler. Lalu di bagian sini itu tanah pasir, salah tanah kohesif atau tanah lempung. Nah, berarti C-nya itu kan udah berbeda. Berarti nanti kalian pakai tanah lempung, bukan tanah granular yang ada di sebelah sini. Tuh. Jadi nanti kalian harus lihat dari gambar soalnya terlebih dahulu. Atau kalau nggak diketahui gambarnya, kalian harus bisa menginterpretasikan kalimat itu menjadi sebuah gambar untuk kalian bisa nanti nyari ini tuh C-nya tuh pakai tanah yang mana sih? Gitu. Selanjutnya untuk suku kedua yaitu DF dikali gamma NQ. Nah, sebenarnya rumusnya itu kan Ki NQ, ya kan? Ki NQ. Jadi, Ki yang ada itu kan nanti ada misal overburden, lalu misal nanti ada eh, beban merata tuh. Beban merata atau kayak misal di sini ada jalan, ya kan? Jalan itu kan bentuknya beban merata karena akibat eh,
transportasi yang melintas di atasnya. Nah, kalau misalkan di sini ada beban merata, berarti teman-teman juga harus menambahkan rumusnya menjadi plus Q. Nah, tapi karena di case yang aku kasih ini dia nggak ada beban meratanya, berarti ya udah tinggal kalian masukkan ke dalam key. Nah, key-nya itu masukkan key overburden aja. Nah, overburden itu rumusnya kan DF atau depth of foundation dikali dengan gamma book. Nah, gamanya ini tuh apa? Gamma itu pakai tanah yang ada di sini. Nih, misal tadi ini pasir, di sini lempung. Berarti kalian masukkan gamma pasirnya itu berapa? Berbeda kan? Berarti udahan. Lalu untuk selanjutnya suku yang ketiga yaitu adalah gamma BN gamma. Di sini juga ada gamma lagi. Nah, gamanya itu berbeda teman-teman. Kalian harus pakai gamma yang berada di bawah dasar fondasi ini. Jadi karena dia di sini sama-sama ada gamma, jadi harus kalian teliti ya. Jangan sampai terbalik. Kalau gamma yang suku kedua itu adalah yang di samping fondasi, kalau yang suku ketiga itu adalah yang di bawah fondasi. Selanjutnya untuk yang ini ya tadi kan ada kalau kalian lihat di sini ada NC, NQ dan juga N gamma. Itu apa sih? Jadi NC, NQ, N gamma itu adalah nilai-nilai faktor kapasitas suku tanah yang merupakan fungsi dari sudut gesek dalam. Jadi kalau misalkan kalian dapat di soal V-nya itu berapa, nanti kalian bisa langsung masukkan ke dalam tabel ini. Ini biasanya kalian pakai yang keruntuhan geser umum dulu ya, jangan yang lokal. Nah, untuk tiap-tiap bapak-bapak fondasi yang mencetuskan tadi, ada Terzaghi, ada Meyerhof, ada Hansen, dan juga ada Fisik, itu nilai dari NCN gamanya itu juga berbeda. Jadi kalian harus sesuaikan kembali. Ini tuh pakai yang tabel mana gitu. Jangan sampai salah gitu ya teman-teman. Karena nanti nilainya juga bakal berbeda. Selanjutnya untuk salah. Selanjutnya untuk pengaruh air tanah. Nah, air tanah itu kita bisa memiliki empat kondisi. Jadi yang kondisi pertama dulu, kondisi pertama itu adalah ketika muka air tanahnya itu berada di atas sini atau di atas tanah banget pas gitu. Berarti kan tanah yang ada di bawah sini tuh udah tanah yang penuh dengan air kan. Jadi kita pakai gamma aksen atau gamma efektif. Gamma efektif itu adalah gamma jenuh atau gamma saturation dikurangi dengan gamma water. Nah, gamma water itu rumusnya adalah nilainya adalah 9,81 kilonewton per meter kubik. Teman-teman harus ingat ini ya. Karena biasanya nggak diketahui di soal kilonewton per meter kubik. Atau bisa juga jadi dibuat menjadi satu, tapi pakai ini aja. Nah, selanjutnya untuk case kedua kita, di mana Z-nya itu lebih dari B. Jadi kalau misalkan di case pertama tadi kan muka air tanahnya itu pas di atas si tanahnya ini kan, otomatis tanahnya di bawahnya jenuh. Tapi kalau yang ini MAT-nya atau muka air tanahnya itu berada di jauh di bawah si pondasinya itu. Artinya tanah yang ada di atasnya ini kan nggak ada airnya. Ya udah kita pakai gamma book aja, so simple gitu loh. Dan maksud dari Z ini tuh apa Mbak? Jadi Z itu rumusnya adalah DF dikurangi dengan DW. Jadi misal nih DF kalian, oh salah, kebalik guys. DW dikurangi DF. Jadi misal nih DW kalian itu muka air tanahnya ya di sini 4 ya kan. Lalu depth of foundation kalian atau kedalaman fondasi kalian itu 1 meter. Berarti ya udah tinggal Z-nya itu adalah 4 dikurangi 1 dapat 3. Nah, kalian bandingin. Misal B kalian nih dapat eh, apa lebar pondasi kalian dimensinya tuh 1,6. Berarti kan em, Z itu bahkan akan lebih besar daripada 1,6 kan. Berarti kalian akan pakai ini. Langsung kalian masukkan menjadi gamma book aja di suku kedua dari pondasi kalian ini. Nanti gamanya pakai gamma book langsung. Nah, selanjutnya untuk case ketiga, di mana muka air tanahnya itu berada di tengah-tengah dari si pondasi ini. Nah, misal nih, tanah yang ada di sekitar sini tuh homogen atau sama. Berarti ketika ada muka air tanah, seolah-olah muka air tanah ini akan membagi tanahnya itu menjadi dua kondisi kan. Ada kondisi yang jenuh dengan air, dan ada juga kondisi di mana tanahnya itu nggak ada airnya atau ya biasa aja gitu loh. Nah, ini namanya kondisi ke A, ini kondisi yang B.
Nah, otomatis kan ada dua kondisi di mana kalian harus memperhatikan dua gamma booknya ini kan. Berarti gamanya itu nanti adalah gamma aksen ditambah dikali DF min DW ditambah gamma book dikali DW. Nah, ini itu untuk kondisi yang A dan ini untuk kondisi yang B, teman-teman. Nah, kalau di sini kan gamma B karena dia nggak ada airnya. Jadi dengan DW, DW ini seolah-olah air tanahnya itu tadi di ketinggian berapa sih baru ada gitu. Jadi sebelum itu kan nggak ada tanah air tanahnya kan. Ya udah berarti gamma book dikali DW. Ditambah gamma aksen. Kenapa gamma aksen? Karena dia udah ada air tanahnya. Jadi harus pakai gamma aksen atau gamma saturation dikurangi dengan gamma water. Dikali dengan DF min DW. Nah, tadi kan DW-nya udah ketemu di sini nih. Terus DF-nya segini. Berarti kan kalian harus mencari nih, ini berapa. Ya udah tinggal kalian kurangin aja kan. Tuh. Terus untuk case yang ketiga nih, teman-teman. Jadi case ketiga itu adalah MAT-nya tuh di bawah. Tapi Z-nya atau tadi kita udah dapat rumus dari Z ini, itu tuh nggak lebih besar daripada dimensi kita gitu. Jadi bisa aja nih, tadi kan dimensi kita misal 1,6, ya kan. Z-nya itu bisa aja cuman 0,5. Berarti kan dia masih pendek banget kan, ya masih ada di sekitar di bawah pondasi, dia masih nggak jauh-jauh banget gitu loh. Kalau misal Z-nya kurang dari B. Nah, seolah-olah air tanah yang ada di bawah pondasinya itu tuh masih memengaruhi sedikit pondasi yang ada di atasnya. Jadi kalau misalkan kita mau abaikan tuh juga nggak bisa, tapi kita juga harus tetap menghitung gitu loh. Nah itu tuh gimana? Jadi kita pakai yang namanya gamma aksen atau gamma rata-rata. Nah, gamma rata-rata itu rumusnya adalah gamma aksen ditambah Z per B, Z itu nih ya, tadi rumusnya W min DF, dikurang di per B atau dimensi kita, dikali gamma book dikurangi dengan gamma aksen gitu. Jadi kayak kalian hitung dulu yang namanya Z. Z tadi dapat berapa, apakah dia lebih dari B atau kurang dari B. Kalau misal lebih B kita pakai gamma book, tapi kalau misal kurang, kalian harus pakai ini, gamma rata-rata. Itu guys. Selanjutnya, untuk Meyerhof. Teori kedua kita yaitu Meyerhof dikeluarkan tahun 1963. Jadi sekitar 20 tahun setelah adanya teori Terzaghi ya. Nah, Meyerhof ini datang untuk menyempurnakan teori Terzaghi yang ada. Jadi kalau misalkan kalian tadi lihat teori Terzaghi kan, oh sorry salah. Di sini ada C-nya. C dan C. Nah, kalau kalian lihat untuk teori Terzaghi itu kan eh, rumusnya tadi cuma CNC, QNQ plus setengah gamma BN gamma. Nah, karena teori Meyerhof ini tuh menyempurnakan, jadi dia lebih memperhatikan yang namanya bentuk fondasinya gimana, pemiringan bebannya gimana, dan juga kedalaman fondasinya itu gimana. Nah, kalau kalian lihat ini aku udah warnain satu-satu ya. Nih, seperti ini. Jadi sesuai warnanya, kalau bentuk ini yang hijau, kemiringan yang kuning, kedalaman yang biru. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah bentuk fondasi. Jadi bentuk fondasinya itu nanti Meyerhof ini tuh memikirkan, misalnya nih bentuk fondasinya itu kan di sini ada B, terus di sini ada L. Nah, nanti kita masukkan ini untuk mencari yang namanya ini SC dan juga SQ. Tuh. Nah, kalau misalkan teman-teman punya dua buku ini ya, analisis perancangan fondasi satu dan juga Principle of Foundation, ini karya Pak Hari Krisadi, kalau ini karya dari Braja Amdas. Nah, teman-teman akan menemukan perbedaan dari kedua rumus Meyerhof. Nah, sebenarnya kenapa bisa berbeda? Itu tuh jadi untuk Pak Hari ini memakai Meyerhof ketika dia mengeluarkan pada tahun 1963. Sedangkan Braja itu memakai dari penyempurnaan rumus Meyerhof dengan Hana di tahun 1981. Jadi ini lebih terbaru. Sedangkan untuk Pak Hari ini memakai Meyerhof yang masih asli gitu. Nah, kita boleh milih untuk mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini, asalkan kita konsisten. Misalkan nih, untuk mencari SC, kita pakai yang Meyerhof. Meyerhof 1963 yang ini. Tapi untuk mencari SG, kita pakai yang ini. Nah, itu nggak boleh, karena nanti nilainya pasti akan berbeda. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan nih, kita dapat kondisi di mana pondasi kita tuh eksentris. Nanti akan ada pembahasan setelah ini. Jadi misal ini kalian tonton dulu ya. Jadi ini ada pondasi eksentris.
di mana letak dari beban kolomnya itu nggak pas di tengah. Ini. Nah, maka itu kan nanti akan muncul yang namanya B aksen dan juga L aksen. Nah, teman-teman tinggal masukkan di sini B aksen dan juga L aksen. Atau diganti gitu. Jangan pakai B dan juga L. Apa sih B aksen dan L aksen? Nanti teman-teman akan mendapat penjelasannya. Tuh, yang kedua di sini adalah kedalaman fondasi. Jadi, kedalaman fondasi itu ya eh, semakin dalam itu kan berbeda dengan yang nggak dalam kan. Jadi Smirnoff itu memperhatikan gitu loh. Ini kita pakai rumus, sekali tinggal masukkan aja ke dalam rumus yang ini. Masih sama. Terus ini untuk yang DF per B-nya kurang dari satu, kurang dari sama dengan satu. Untuk yang DF per B-nya lebih dari sama dengan satu itu juga ada. Ini teman-teman tinggal buka aja di buku yang ini, halaman 170. Lalu ini untuk kemiringan beban. Nah, kemiringan beban itu maksudnya misal nih, ini ada faktor di rumus ini sama-sama ada faktor ini ya. So, cuman beda lambang aja. Jadi apa sih ini? Itu tuh adalah sudut inklinasi. Jadi sudut inklinasi itu adalah sudut yang diakibatkan oleh beban horizontal, misalnya gempa, angin, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan pondasi itu kan punya beban vertikal nih akibat struktur, kita semua tahu. Nah, tapi kita juga harus memperhatikan yang namanya pH atau beban horizontal. Nah, beban horizontal ini bisa diakibatkan oleh gempa, angin, dan lain-lain. Jadi, misal teman-teman mulai merencanakan dengan serius sebuah bangunan, kalian harus memperhatikan faktor gempa dan juga angin. Ini biasanya nanti diketahui oleh engineer strukturnya. Nah, untuk biasanya kan ada tuh yang eh, apa sih horizontal tapi arah ke sini, tapi juga ada horizontal yang arah ke sini. Nah, nanti teman-teman juga harus memperhatikan. Misal nih ini ke arah B, berarti ini PHB. Ya kan, terus yang ini arah L, jadi ini PHL. Jika yang namanya angin tuh nggak mungkin cuma ke arah ke sini kan, tapi juga dia bisa ke arah ke sini gitu kan. Nah itu kita harus memperhatikan. Tapi untuk pembelajaran kita ini, kita menganggap bahwa ini nggak ada faktor gempa angin dan lain-lainnya terlebih dahulu. Gitu. Jadi untuk rumus dari sudut inklinasi itu adalah ini ya, pH dibagi dengan V. Jadi misal nih PHB. Jadi kita masukkan nih PHB-nya tuh berapa? Misal 100 kilonewton. Terus untuk V-nya itu misal 200. Berarti nanti kita dapat eh, ininya tuh setengah. Jadi nanti kita shiftankan akan dapat yang namanya sudut. Terus nanti kita tinggal masukkan ke dalam ini. Lalu untuk mencari yang namanya faktor kemiringan beban. Tuh. Nah, lalu ini, tapi ingat ketika ada gaya horizontal, maka kita harus menghitung yang namanya stabilitas geser atau sliding stability atau ngecek keamanan pondasi terhadap gaya horizontal. Nah, SF ini si stabilitas geser ini tuh asalkan dia lebih dari satu, lebih dari dengan satu itu udah aman ya. Nah, itu rumusnya itu sama kayak rumus dari tegangan geser Mohr kolom. Jadi kalau teman-teman ingat di mekanika tanah satu, itu kan rumus dari tahu sama dengan C plus sigma tan V. Nah, dari rumus ini kita bisa langsung mengalihkan dengan A atau was bidang. Nah, ketika kita kalikan, itu kan ini akan masuk nih dalam sini. A dikali C, B dikali tan V. Nah,